Biar aku yang selesaikan. Sha, apa Tante Shanum ada nelpon ke kamu? Tadi Tante Shanum minta izin sama Mama buat ajak kamu buat touring ke Bogor katanya. Ucap Widuri menyambut kepulangan Dasha dari kampus. Saat itu, Widuri sibuk menata meja makan sehingga tidak begitu memperhatikan Dasha yang terlihat down dan tak lepas memegangi pipinya sejak dari kampus tadi. Sha? Panggil Widuri karena dia tak mendengar sahutan apa-apa dari putrinya. Widuri mengalihkan pandangan dan melihat Dasha terus berjalan menuju ke kamarnya. Widuri heran. Dasha kenapa? Kenapa dia tidak menyahut perkataannya? Kenapa Dasha langsung pergi ke kamar? Apalagi pakai headset? Masa sih? Gumam Widuri merasa keheranan. Dasha memang ingin segera sampai di kamarnya dan mengurung diri. Syak dan takut benar-benar menguasai diri saat ini. Seumur hidup, Dasha tak pernah ditampar oleh siapapun dan siang ini dia mendapatkan tamparan telak di hadapan orang-orang. Selain Syak, Dasha juga ketakutan. Pasti dia akan selalu jadi objek bully karena dianggap pengadu dan songong di kampus. Padahal Dasha tak ada niatan untuk menjadi seburuk yang orang-orang pikirkan. Apa aku masih bisa melanjutkan kuliah? Apa bisa? Lirihnya sambil menangis. Sakitnya tak seberapa, tapi sekarang Dasha malah dikuasai rasa takut. Sha! Mama masuk ya? Dasha mendengar seruan dari sang mama yang benar-benar menyusulnya ke kamar. Dasha kebingungan sekarang. Dia tak ingin sang mama tahu kalau dia baru saja mendapat perlakuan sangat tidak menyenangkan dari teman kampusnya. Ada rasa tak ingin dicap sebagai pengadu, karena itulah tuduhan buruk yang dialamatkan oleh para preman kampus pada Dasha. Sha? Kok dikunci? Widuri memutar knop pintu berusaha untuk membukakannya, tapi ternyata Dasha menguncinya. Sha! Ada apa? Please jangan mengurung diri. Kalau ada apa-apa, cerita ke Mama. Ada apa, sayang? Suara Widuri semakin terdengar panik. Dasha menenangkan diri. Dia tak ingin terdengar sedih oleh mamanya. Dasha mengatur nafas dan berusaha untuk terdengar baik-baik saja. Sha, aku lagi ganti baju, Mah. Tunggu ya. Seru Dasha cukup keras. Kok langsung ganti baju? Biasanya kan kamu ganti bajunya nanti aja. Tanya Widuri curiga. Aku nggak sadar kalau hari ini aku dapat, malah tembus dan ini nggak nyaman banget. Aku ganti dulu ya, Mah. Terus kenapa kunci pintu? Biasanya juga nggak kan? Karena aku nggak mau Mama masuk gitu aja pas aku ganti baju. Aku kan udah besar. Malulah kalau ganti baju depan Mama. Widuri berusaha mengerti walaupun dia tahu kalau itu bukan masalah utama yang sedang dialami oleh Dasha. Ya udah. Tapi coba kamu cek handphone kamu. Pasti ada chat dari Tante Shanum. Iya, Mah. Dasha mengambil ponsel di dalam tas dan benar saja. Ada chat dan juga 2 panggilan tak terjawab dari calon mama mertuanya. Ya ampun, karena masalah ini, aku sampai mengabaikan panggilan dari mamanya Bang Arkan. Dasha merasa tidak enak dan langsung saja ia menelpon balik ke nomor Shanum untuk meminta maaf. Dasha sebenarnya masih gemetaran karena tamparan di kampus tadi. Tapi kalau sudah menyangkut keluarga sang kekasih, Dasha pun berusaha mengenyampingkan rasa ketakutannya itu. Hahaha, puas banget sih. Tapi apa kamu yakin si Dasha nggak akan ngadu lagi sama anak-anak geng motor itu? Lah, dia cuma ngadu sama geng motor. Biar ayah sama om gue yang maju buat mengamankan mereka. Emang kalian lupa siapa keluargaku? Mudah aja bagi kami buat mengatasi kuman-kuman nakal kayak geng motor ingusan itu. Ya, kami semua tahu kalau keluarga besar kamu itu adalah jajaran penegak hukum di negeri ini. Bagus sih, biar sadar tuh si Dasha. Gak merasa si paling penting lagi di kampus kita. Beberapa orang bersorak merayakan peristiwa memalukan tadi di halaman kampus. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang iri dengki pada sosok Dasha karena Dasha adalah termasuk cewek populer di kampus sejak tahun pertamanya. Bahkan,
Sampai hari ini, Dasha masih menjadi mahasiswi favorit yang begitu mudahnya memikat para cowok populer di kampus. Beberapa mahasiswa-mahasiswi yang merasa berpengaruh di kampus mulai berani merundung Dasha. Puncaknya adalah siang ini, saat Dasha ditampar dengan keras di hadapan banyak orang. Mereka merasa puas dan bahkan merayakan, tanpa mereka tahu kalau peristiwa penamparan itu menimbulkan luka bagi Dasha. Luka yang pasti akan selalu ia kenang untuk waktu yang lama. Kita rayakan aja. Kalian gak usah takut. Gue sih yakin banget kalau si Dasha gak akan berani ngadu-ngadu lagi. Kalaupun dia ngadu, itu gak akan mempengaruhi gue sama sekali. Justru ini tuh pancingan biar para aparat lebih mudah menjaring para preman jalanan semacam si The Wolves itu. Orang yang menampar Dasha masih terlihat tinggi hati dan sok berkuasa. Kalau lo yang ngomong, iya deh kami percaya. Bukan Arkana namanya kalau dia tidak tahu situasi yang dialami oleh kekasihnya di Jakarta termasuk di kampus itu. Sejak kejadian dengan Aldi, diam-diam Arkana menyimpan satu orang yang ia jadikan informan. Tak butuh waktu lama, Arkana langsung mengetahui kronologi penamparan Dasha. Tapi bang, jangan kerahkan anak-anak The Wolves lagi. Justru itu yang bikin si Les berani nyerang Dasha. Mereka mengolok-olok karena menganggap Dasha membayar anak-anak The Wolves buat mengintimidasi beberapa orang yang terlibat di kasus video waktu itu. Lo juga nggak perlu menuntut Dasha buat cerita, karena itu akan percuma. Gue yakin kalau Dasha syak dan terpuruk sama kejadian tadi. Mending lo bergerak senyap aja. Jangan memperkeruh keadaan kalau lo cuma mantau dari sana. Arkana juga mendapatkan advice atau nasihat dari informannya itu. Informan itu bukan hanya memberi informasi mentah, tapi juga membantu Arkana memahami situasi yang sedang terjadi. Oke, gue ngerti. Gue sendiri yang akan menyelesaikannya. Ucap Arkana dengan mata berapi-api karena marah. Oke, baguslah. Sebaiknya lo pikir matang-matang sebelum mengambil tindakan. Jangan sampai tindakan lo malah akan bikin posisi cewek lo makin terancam di kampus. Oke. Setelah mendapat informasi itu, amarah Arkana benar-benar bergejolak hebat. Hati dan jiwanya mendidih sampai kaleng minuman yang ada di tangannya mampu ia remas dengan mudahnya. Sungguh Arkana tak terima mendengar kalau pacar kesayangannya mengalami kekerasan yang tidak bisa ditoleri. Arkana pun tidak langsung mengonfirmasi ini pada Dasha. Arkana bersikap seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Arkana sadar betul, pasti Dasha tak akan bicara yang sejujurnya kepada dirinya sebab rasa takut dan trauma. Walau hanya trauma kecil, tapi sebuah tamparan akan meninggalkan luka yang akan terus dikenang oleh perempuan lembut dan manja seperti Dasha. Apalagi, Dasha adalah princess kesayangan di keluarganya yang selalu diperlakukan bagai putri raja. Iya, Tante. Kalau acara touringnya masih minggu nanti, insya Allah aku akan ikut. Dasha sedikit terhibur dengan ajakan acara touring dari Shanum. Iya, Syah. Masih beberapa hari lagi kok. Tadi Tante udah minta izin sama mama kamu, Tante juga minta disampaikan ke papa kamu. Karena pastinya kamu harus dapat izin dari papa mama kamu. Papa sama mama pasti ngizinin kalau perginya sama Tante dan Taya. Syukurlah. Nanti kamu naik mobil sama Taya ya. Kalau Tante sih, mau motoran sama Om Zahran. Ancuh, bikin iri deh. Pasti manis banget ya Om sama Tante fun ride ke Bogor. Hei, ya begitulah. Walaupun udah gak muda lagi, tapi bolehlah sekali-kali bersenang-senang mengenang masa muda. Boleh banget, Tante. Aku ikut seneng lihat Om sama Tante senang. Dasha dan Shanum terpantau akrab, sudah cocok sekali jadi mertua dan menantu. Hangatnya sikap Shanum membantu memudarkan rasa resah di hati Dasha. Entah kenapa, selalu ada sentuhan hangat dan nyaman walaupun hanya berbincang lewat telepon. Ya udah, gitu aja ya. Sampai jumpa minggu nanti. Iya, Tante. Terima kasih banyak atas ajakannya. Iya, Syah. Setelah selesai bicara dengan Shanum, Dasha kembali murung dan merasa segan untuk pergi ke kampus di esok hari. Gimana di kampus besok? Aku nggak mau papa mama tahu soal tamparan tadi.
batin Dasha sambil mengusap-usap pipinya dengan lembut. Dasha benar-benar menahan diri agar tidak mengadu pada siapapun soal kejadian tadi siang. Hanya saja, Arkana yang jauh ada di benua berbeda sudah lebih dulu mengetahui kronologi lengkap soal kejadian tadi siang. Dan Arkana pun marah besar.